Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 290. Setelah Harvey keluar dari mobil, dia menyingkirkan kerumunan dan berjalan ke barisan. Berhenti, tidak ada yang diizinkan masuk. Seorang pria dengan pistol berdiri di depan Harvey. Nama saya Harvey, dan Lin Jianfeng yang meminta saya untuk membantu. Harvey menjawab. Kapten Lin meminta bantuanmu? Pria itu memandang Harvey dari atas ke bawah, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dia juga mengetahui bahwa Lin Jianfeng meminta dukungan. Dia berpikir bahwa Lin Jianfeng telah memanggil seseorang dari Departemen Pertahanan untuk membantu, atau master seni bela diri dari Aurous Hills. Tapi siapa yang tahu bahwa hanya ada satu orang yang datang, dan dia masih anak laki-laki berbulu? Anak dengan lengan kurus dan kaki kurus ini bisa membantu? Oleh karena itu, untuk mengkonfirmasi kebenaran masalah ini, dia mengeluarkan ponsel yang dibuat khusus dan menelepon Lin Jianfeng. Semenit kemudian, pria itu menutup telepon dan berkata, "Tolong tunggu sebentar, Kapten Lin akan segera datang." Setelah menunggu beberapa menit, Lin Jianfeng berlari. "Kakak Harvey, cepat dan ikuti aku." Pria itu segera mengangkat barisan dan membiarkan Harvey masuk. "Jianfeng, apa yang terjadi?" Harvey bertanya sambil berjalan ke depan. Lin Jianfeng mengerutkan kening dan berkata, "Kubu Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina di Aurous Hills ada di Villa nomor 11 Haoju Tianxia. Mereka mengambil Profesor Wang sebagai sandera ketika mereka mengetahui bahwa Istana Jiwa Naga kita mengirim orang untuk mengepung dan menekan mereka. Bersembunyi di villa tidak akan keluar. Apalagi, orang-orang ini memiliki banyak senjata api dan bahkan banyak bahan peledak, cukup untuk meruntuhkan segalanya dalam radius 200 meter ke tanah. Mereka mengatakan bahwa jika kita tidak membiarkan mereka pergi, mereka hanya akan meledakkan bom dan mati bersama Profesor Wang. Baru saja kami mengirim beberapa kelompok orang untuk menyelamatkan orang, tetapi mereka semua terbunuh." Benar saja, sekelompok orang putus asa. Harvey. Sun menyipitkan matanya, dan kemudian memberitahu Lin Jianfeng tentang sniping tadi. Setelah mendengarkan kata-kata Harvey, Lin Jianfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kagum, "Saudara York, kamu, penembak jitu nomor 1 di Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, dan membunuhnya." Adikku sangat terkesan dengan semua kekagumannya. Tidak heran Jingzu mengatakan bahwa jika ada masalah, dia bisa datang kepada Anda, dan dijamin tidak akan ada masalah. Anak ini ingin menipuku lagi. Harvey. Sun menggelengkan kepalanya dengan geli. Setelah mengobrol, Harvey dan Lin Jianfeng dengan cepat datang ke tempat yang berjarak 200 meter dari villa nomor 11. Saya melihat bahwa seluruh villa dikelilingi oleh air pada saat ini. Semua anggota naga Istana Jiwa semua memegang senjata dan menatap villa dengan waspada. Ada radar, detektor, pemindai, dan instrumen lain di sekitarnya. Ada dua orang yang berdiri lebih dari 100 meter dari pintu masuk utama villa. Tinggi, Konfusianisme, dan kuat, dengan 1 inci papan, mengenakan seragam hijau tua dan lencana naga emas 5 cakar, dia mengesankan. Di sebelahnya adalah seorang pria mengenakan jubah gosip putih dan hitam, tinggi dan lurus, dengan janggut panjang, seorang pria parubaya dengan wajah merah. Pria parubaya ini tertahan, matanya berbinar, dan dia berdiri melawan angin. Jubahnya bergerak ringan, seperti seorang ahli di luar dunia. Ketika Harvey dan Lin Jianfeng datang, yang kokoh pria dan wanita itu pria parubaya itu berbalik dan melihat. "Zhang Tua, Tuan Li, ini adalah dukungan yang saya undang, namanya Harvey." Lin Jianfeng memperkenalkannya sambil tersenyum, dan kemudian memperkenalkan Harvey, "Saudara York, ini Zhang Xuan, Kapten Divisi ke-8 Kuil Jiwa Naga, dan ini Li Daoran, Wakil Kepala Faksi Shangqing yang kami diundang untuk mendukung belum lama ini." Harvey mengangguk, "Kapten Zhang, pemimpin sekte Li, halo." "Halo." Zhang Xuan menjawab. Li Daoran memandang Harvey dan mengabaikannya. Baru saja Lin Jianfeng mengatakan bahwa dia telah meminta dukungan, dia pikir dia adalah seorang ahli, tetapi tiba-tiba, seorang pria muda datang. Harvey secara alami melihat penghinaan Li Daoran padanya.
Namun, dia terlalu malas untuk menghadapinya. Orang-orang di sekte seni bela diri kuno ini semua mata di atas, dan mereka tidak peduli dengan siapapun. Dia datang ke sini kali ini hanya untuk membantu sekelompok Lin Jianfeng, dan dia tidak ingin bersaing dengan siapapun di masa lalu. Terlebih lagi, kultivasi lidah ini hanya pada tahap akhir bawaan, jadi tidak sebanding dengan pesaingnya. Sang tua, bagaimana situasinya sekarang? Lin Jianfeng bertanya. Situasinya tidak optimis. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mereka masih mengatakan itu, biarkan mereka pergi atau mati bersama. Sudahkah kamu tahu berapa banyak orang di dalam? Lin Jianfeng bertanya lagi. Saya tidak tahu, tapi setidaknya ada tidak kurang dari 50 orang, kata Zhang Xuan. Ini akan sulit. Lin Jianfeng mengerutkan kening, jika mereka menyerang, mereka pasti akan meledakkan bomnya. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan Profesor Wang, tetapi orang-orang kita juga akan terbunuh. Sangat malu, dengan saya, Li Daoran, tentara bayaran itu hanya menunggu untuk mati. Li Daoran membelai janggutnya yang panjang dan berkata dengan bangga, kalian tunggu sebentar, aku akan kembali ketika aku pergi, dan aku akan berhasil menyelamatkan Profesor Wang. Setelah berbicara, Li Daoran siap untuk pergi. Tunggu, Tuan Li. Zhang Xuan dengan cepat menghentikan Li Daoran. Apalagi? Li Daoran berhenti. Tuan Li, kami belum mengetahui jumlah musuh sekarang, dan mereka memiliki banyak senjata panas. Jika Anda menerobos seperti ini, saya khawatir itu akan sangat berbahaya, kata Zhang Xuan. Ya, Tuan Li, mari kita tunggu. Lin Jianfeng juga menjawab dengan sopan. Bagaimanapun, Li Daoran adalah wakil kepala faksi Shangqing, dan mereka harus diperlakukan dengan hormat ketika mereka mengundang dukungan. Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Li Daoran mengelus jenggotnya yang panjang dan tampak benar dan menakjubkan. Jika aku dapat mengorbankan hidupku untuk negara, itu dapat dianggap sebagai kejujuran faksi Shangqingku. Terlebih lagi, dengan kekuatanku, para tentara bayaran itu tidak bisa melakukan apapun padaku, dan tidak sulit untuk menyelamatkan Profesor Wang. Melihat Li Daoran berbicara dengan cara tertentu, Harvey merasa sedikit geli. Orang ini tidak pernah berurusan dengan tentara bayaran itu, dan tidak tahu keganasan para penjahat itu. Mungkin dalam pertarungan head-to-head, tentara bayaran yang gennya telah dimodifikasi mungkin bukan lawan Li Daoran, tetapi jika orang lain melompat dengan bahan peledak yang diikatkan ke tubuh mereka, Li Daoran tidak akan bisa melarikan diri sepenuhnya. Lin Jianfeng merenung sejenak dan berkata, Tuan Li, jika Anda harus masuk, sebaiknya Anda bergabung dengan saudara saya Sun. Jika Anda berdua bergabung, maka peluang untuk menyelamatkan Profesor Wang akan lebih besar lagi. Bergabung dengannya. Li Daoran menyipitkan mata pada Harvey dan mencibir, peran apa yang bisa dimainkan bocah berambut? Jika dia masuk bersamaku, dia pasti akan menjadi beban bagiku. Pada saat itu, haruskah saya menyelamatkan Profesor Wang atau menyelamatkannya? Mendengar ini, Lin Jianfeng sedikit tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Tuan Li, pemburu saudaraku masih sangat kuat. Tadi malam, dia sendiri yang membunuh 6 tentara bayaran macan Indochina, dan baru saja membunuh seorang penembak jitu. Jika ada kakak Harvey yang mau bekerja sama dengan Tuan Li. Oke, Kapten Lin, jangan besarkan anak ini. Li Daoran menyela kata-kata Lin Jianfeng dan terkekeh, mungkin anak ini memiliki kekuatan, tetapi sekarang dia tidak menghadapi beberapa tentara bayaran, mungkin lusinan, bahkan mungkin 100. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya berusia 8 tahun, dan saya telah berlatih seni bela diri selama 35 tahun ini. Meskipun demikian, saya tidak sepenuhnya yakin untuk menyelamatkan Profesor Wang. Adapun anak ini, berapa umurnya? Bahkan jika saya mulai berlatih seni bela diri di dalam rahim ibu saya, itu baru lebih dari 20 tahun, yang jauh dari saya. Jadi, Kapten Lin, dengarkan nasihatku, jangan biarkan anak ini mengikutiku dan mati. Bab 291, ada 2 hit. Zhang Xuan juga berkata, Lin tua, mungkin Tuan Harvey memiliki kekuatan, tetapi, seperti yang dikatakan Tuan Li,
kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di villa, dan itu pasti sangat berbahaya. Jika Tuan Harvey mengikuti Tuan Lee masuk, saya khawatir waktu tidak hanya akan membantu jika Anda tidak sibuk, Anda mungkin akan dibunuh oleh tentara bayaran itu. Jadi, biarkan Tuan Lee yang memimpin, dan ketika Tuan Lee berhasil dan situasinya membaik, Tuan Lee Harvey akan mengikuti kita untuk menyerang. Dia awalnya ingin Harvey langsung menyerang. Dia pergi, tetapi karena wajah Lin Jianfeng, sulit untuk mengatakan itu. Ketika Lin Jianfeng mendengar ini, dia langsung kesal. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat menemukan saudara saya dan akan menjadi beban? Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan dia yang dulu meremehkan seluruh provinsi Nanyue. Harvey baru saja selesai berbicara. Hanya menggelengkan kepalanya padanya. Lolin, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu bicarakan? Zhang Xuan tampak bingung. Bukan apa-apa. Lin Jianfeng menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara York tidak mengizinkannya mengatakannya, dia tidak ingin menjelaskan lagi. Bagaimanapun, keduanya menjelaskan bahwa mereka tidak percaya pada Brother York. Pada saat ini, suara kasar datang dari villa. Kalian di Istana Jiwa Naga, dengarkan aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak melepaskan kami, maka kami akan meledakkan bomnya. Mendengar kata-kata ini, Lin Jianfeng dan sang ekspresi Xuan berubah semua tenggelam. 10 menit. Tinggal 10 menit lagi. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak memberikan jawaban setelah 10 menit, para penjahat akan benar-benar meledakkan bom. Zhang Xuan mengambil walkie-talkie dan berkata, semuanya dengarkan, cepat kembali dan evakuasi 100 meter, kamu harus cepat. Perintah diberikan. Saya melihat anggota kuil jiwa naga yang dikelilingi oleh villa perlahan mundur, dan segera mundur 100 meter lagi. Kapten Zhang, Kapten Lin, tidak ada waktu sekarang, orang tua ini akan masuk dan menyelamatkan Profesor Wang. Setelah saya menyelamatkan Profesor Wang, Anda akan membawa orang untuk menyerang dan membunuh mereka lagi, Li Daoran berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Xuan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Li, jika Anda berhasil menyelamatkan Profesor Wang, kami akan memberitahu pejabat tingkat tinggi dan ingat bahwa Anda telah memberikan kontribusi besar bagi faksi Qing tertinggi. Melakukan sesuatu untuk negara sebelum mati dianggap sebagai kematian yang sah. Li Daoran melambaikan tangannya, orang tua, pergi. Tunggu. Harvey, yang tidak mengeluarkan suara, menghentikan Li Daoran. Wah, apa lagi yang harus kamu lakukan? Li Daoran berbalik, sangat tidak puas. Harvey Su berkata, Tuan Li, Anda bisa masuk jika Anda mau. Namun, saya harap Anda bisa lebih berhati-hati, Tuan Li, dan jangan memaksanya. Orang-orang itu adalah sekelompok gangster, dan mereka memiliki sudah mengesampingkan hidup dan mati mereka. Mungkin ada bahan peledak terikat pada mereka. Oleh karena itu, jika ada yang tidak beres, Anda harus segera mengungsi. Hahaha. Li Daoran tertawa dan berkata, wah, bagaimana jika mereka memiliki bahan peledak diikat ke tubuh mereka? Itu pasti akan membunuh mereka sebelum mereka meledakkan bahan peledak. Wah, jika kamu takut, cepat pergi, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Setelah berbicara, Li Daoran bergegas menuju gerbang villa tanpa melihat kembali. Setelah beberapa saat, Li Daoran bergegas ke villa. Melihat adegan ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang ini ingin masuk, dia tidak bisa masuk melalui gerbang. Apakah dia benar-benar berpikir orang-orang di dalamnya sudah mati? Ah! Pada saat ini, ada semburan jeritan melengking dan pukulan tumpul dari villa. Sepertinya harus ada pertempuran sengit yang terjadi. Sepertinya Tuan Li sudah berurusan dengan orang-orang itu. Mendengarkan jeritan, orang-orang itu seharusnya bukan lawan Tuan Li. Saya berharap Tuan Li akan berhasil menyelamatkan Profesor Wang tidak lama lagi. Zhang Xuan tersenyum setelah mengucapkan sepatah kata. Dia melirik Harvey dan berkata, Tuan Harvey, silakan melakukan perjalanan, sepertinya Anda tidak perlu mengambil tindakan. Harvey tidak banyak bicara. Menurutnya,
Lee Daoran juga seorang seniman bela diri di tahap akhir bawaan, dan tidak jarang dapat membunuh beberapa tentara bayaran. Intinya, sulit untuk mengatakan apakah Lee Daoran bisa diselamatkan atau tidak. Hanya beberapa menit berlalu. Ledakan. Terdengar ledakan dari dalam. Segera setelah itu, setelah teriakan membunuh babi, villa kembali sunyi. Kenapa tidak ada suara? Zhang Xuan tampak bingung, mungkinkah tentara bayaran itu terbunuh? Tuan Li berhasil? Haha, Tuan Li memang wakil kepala faksi Shangqing, dia sangat kuat. Sepertinya, adalah hal yang benar untuk mengundang Tuan Li. Dia menepuk bahu Lin Jianfeng dan berkata sambil tersenyum, Lao Lin, jangan salahkan aku karena mengambil kreditmu kali ini. Lin Jianfeng mendengus dingin, selama Profesor Wang bisa diselamatkan, saya tidak peduli dengan pujian itu. Tetapi pada saat ini, suara lain datang dari villa. Dengarkan bajingan istana jiwa naga, jangan mencoba menyelamatkan orang tua yang kamu kirim telah ditangkap oleh kami. Melihat orang tua ini memiliki beberapa keterampilan, identitasnya seharusnya tidak sederhana. Jika kamu ingin orang tua ini untuk tinggal bersama Profesor Wang, lakukan saja seperti yang kami minta. Masih ada 3 menit lagi, dan tidak ada banyak waktu untukmu. Jika kamu masih tidak memberikan jawaban, kami akan membiarkan orang tua ini dan Profesor Wang dimakamkan bersama kami. Hahaha. Hancur. Wajah Zhang Xuan sangat berubah, mengapa Tuan Li ditangkap? Harvey menghela nafas dan berkata, aku menyuruhnya untuk berhati-hati, tapi dia tidak mendengarkan. Dia tidak. Itu sudah cukup, dia bahkan bergegas masuk langsung dari gerbang. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seorang Superman? Zhang Xuan kesal pada awalnya, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Harvey, dia bahkan lebih kesal. Dia memandang Harvey dengan tidak senang. Tuan Harvey, dengarkan Anda. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan Profesor Wang dan Tuan Li? Saya tidak tahu apakah itu bisa diselamatkan. Harvey menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, namun, saya bisa mencobanya. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, bahkan Tuan Li telah ditangkap, apa gunanya Anda masuk? Zhang Tua, tidak ada yang lebih baik dari itu. Cara untuk melakukan ini sekarang. Sekarang, biarkan aku mencoba menemukan saudaraku, kata Lin Jianfeng. Terserah. Zhang Xuan berbalik, Tuan Harvey, jika Anda mati saat itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jangan khawatir, Anda tidak bisa mati. Harvey menjawab sambil tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju pintu belakang villa. Saudara York, tunggu aku. Lin Jianfeng dengan cepat mengikuti. Hehe, dia berlari cukup cepat. Seharusnya berguna untuk melarikan diri nanti. Zhang Xuan mencibir, memikirkannya, dan mengikuti. Segera, Harvey datang ke pintu belakang villa. Pintu belakang villa dikelilingi oleh halaman dinding setinggi 4 atau 5 meter, dan pintu belakang tertutup rapat. Harvey hanya berlari sedikit, melompati halaman tembok, dan memasuki halaman. Pada saat ini, Zhang Xuan, yang datang, sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Yo, anak ini memiliki 2 pukulan. Zhang Tua, lihat saja, jika saya menemukan saudara laki-laki saya, Profesor Wang dan Tuan Li. Pasti akan bisa melakukannya. Kami berhasil diselamatkan, kata Lin Jianfeng dengan percaya diri. Benarkah? Zhang Xuan mencibir, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Bab 292 kematian akan datang. Saat ini, di halaman villa. Seorang tentara bayaran yang agung tergeletak di bawah kaki Harvey, darah menetes ke seluruh lantai, menodai halaman menjadi merah. Dan tenggorokan keempat tentara bayaran ini dipotong terbuka. Oleh karena itu, saat Harvey melompat ke halaman barusan, dia ditemukan oleh 4 tentara bayaran yang menjaga pintu belakang. Namun, agar tidak membiarkan 4 tentara bayaran meminta bantuan dan menarik perhatian orang lain di villa, Harvey membunuh ke-4 orang ini dengan 1 pedang. Setelah membunuh 4 tentara bayaran, Harvey tidak ragu-ragu, bergegas dan melompat ke pohon besar yang ditanam di halaman belakang. Harvey berjongkok di pohon, melirik kasar,
dan melihat 4 sosok bersembunyi di balik dinding di kamar di lantai 2 dekat balkon, dengan senjata di tangan mereka, granat tergantung di pinggang mereka, dan diikat ke tubuh mereka dinamit. Hai. Harvey menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini benar-benar tidak takut mati, setiap orang memiliki bahan peledak yang terikat pada mereka. Tampaknya kelompok putus asa ini sudah berencana untuk keluar kapan saja. Harvey membalik pergelangan tangannya, dan belati emas di tangannya memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari, dan niat membunuh melonjak. Dia tidak ragu lagi, tetapi membanting kakinya dan melompat langsung ke balkon seperti monyet, dan mendarat tanpa suara. Zhang Xuan dan Lin Jianfeng, yang berada jauh dari villa, melihat pemandangan ini, dan mereka berdua mengangkat hati. Meskipun Harvey sudah memasuki villa, bahaya baru saja benar-benar dimulai. Bahkan Lin Jianfeng, yang tidak bisa lagi dipercaya oleh pihak lain, sedikit khawatir saat ini. Tapi detik berikutnya, yang mengejutkan mereka berdua, Harvey memasuki ruangan dengan angkuh. Apakah dia gila? Zhang Xuan berteriak, wajahnya pucat. Saya pikir anak ini cukup profesional sekarang, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Bahkan jika dia ingin masuk, tidak bisakah dia masuk dengan tenang? Lin Jianfeng juga tersenyum canggung, sedikit bingung tentang apa yang dimaksud Erlene. Pada saat ini, saat Harvey memasuki ruangan, 4 tentara bayaran yang bersembunyi di balik tembok tetap pada saat yang sama, dan tampak sedikit tidak responsif. Mengapa tiba-tiba ada 1 orang lagi? Juga, bagaimana orang ini muncul? Siapa? Seorang tentara bayaran bertanya dengan dingin. Harvey tidak menjawab, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya seperti panah terbang, dan tiba-tiba menyapu ke arah 4 tentara bayaran. Keempat tentara bayaran tidak bereaksi sama sekali, dan pada saat mereka akan menembak, sudah terlambat. Desir. Cahaya keemasan melintas. Detik berikutnya, keempat tentara bayaran hanya merasakan sakit yang menusuk di tenggorokan mereka. Keempat tentara bayaran menutupi tenggorokan mereka, darah mengalir, dan ingin meminta bantuan, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh, tenaga mereka terkuras, dan mereka bahkan tidak bisa meledakkan bahan peledak. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bahwa mereka dan orang lain telah dimodifikasi secara genetik, dan respons serta sensitivitas tubuh telah meningkat 20 kali lipat, tetapi mengapa mereka tidak dapat lolos dari pedang anak ini? Apakah anak ini dewa kematian? Terutama ketika mereka melihat senyum di mulut Harvey saat ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika memang ada iblis di dunia ini, maka senyum iblis harus seperti ini. Segera, keempat tentara bayaran itu jatuh langsung ke tanah, berkedut beberapa kali, dan mati total. Namun, tepat ketika Harvey berbalik, sebuah suara datang dari luar pintu kamar. Maldo, bagaimana halaman belakang? Suara itu jatuh. Ketika tentara bayaran muncul di pintu, Harvey melemparkan pedang pendek emas di tangannya. Engah. Belati emas langsung menembus dahinya. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan jatuh ke tanah, tidak bisa mengistirahatkan matanya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya sampai dia mati. Harvey berjalan mendekat, membungkuk dan mengeluarkan belati emas, lalu diam-diam keluar dari ruangan. Dia melirik lobi di lantai pertama. Saya melihat aula itu berantakan, tampaknya telah mengalami beberapa perkelahian. Di tanah, darah mengalir, dan ada mayat tergeletak di sana, termasuk tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Harimau Indochina, serta orang-orang dari kuil jiwa naga. Selain itu, semua tentara bayaran dengan kulit gelap, mengenakan rompi, dan perawakan yang kuat, memegang mikrocong di tangan mereka dan diikat dengan bahan peledak, menjaga semua sudut aula, dan ada lebih dari 40 orang. Ada juga beberapa bom waktu yang dipasang di berbagai sudut ruang tamu. Di sofa di tengah aula duduk seorang pria kulit hitam kekar. Pria kulit hitam yang kuat itu mengenakan rompi hitam, dengan otot-otot terentang, kalung emas besar di lehernya, bahan peledak diikat ke tubuhnya, dan bekas luka panjang di wajahnya, tampak garang. Di bawah situasi tegang seperti itu, pria kulit hitam yang kuat ini masih mencicipi segelas anggur merah dengan ekspresi santai di wajahnya.
Tampaknya orang ini harus menjadi pemimpin. Di sofa seberang, duduk seorang lelaki tua kurus berambut abu-abu dengan jas lab putih. Seharusnya Profesor Wang di mulut Lin Jianfeng. Adapun lidah orang, tangan dan kakinya telah diikat pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, kulitnya terbuka, rambut dan janggutnya hangus, dia terlihat sangat malu, dan dia tidak lagi memiliki sikap ahli. Sebelum beberapa tentara bayaran memegang senjata dan menunjuk ke lidah orang. Bahkan jika lidah orang diikat, tentara bayaran ini tahu bahwa orang ini masih merupakan ancaman. Melihat adegan ini, Harvey juga tahu bahwa tidak mungkin menyelamatkan mereka berdua secara diam-diam. Jika itu masalahnya, itu hanya bagian depan. Jadi Harvey melangkah maju dan berjalan menuju tangga. Siapa? Langkah kaki datang ke aula. Pria kulit hitam yang kuat tiba-tiba bangkit dan berbalik untuk melihat tangga. Tentara bayaran lainnya juga melihat ke atas, dan mikrocong di tangannya menunjuk ke Harvey. Ketika mereka melihat Harvey, semua orang di aula tercengang. Lidah orang, khususnya, merasa linglung. Bagaimana anak ini bisa masuk? Harvey tampaknya muncul dari udara tipis, dan itu tampak sangat tiba-tiba. Tentara bayaran itu bahkan lebih ngeri, dan pikiran mereka penuh dengan keraguan. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa masuk? Kenapa tidak ada yang memperhatikan dia masuk? Pria kulit hitam yang kuat itu mengerutkan kening dan menatap Harvey. Sebagai pemimpin, dia tidak bisa lebih jelas tentang kewaspadaan halaman belakang. Halaman belakang menjaga 9 bawahan elitnya, dan semuanya telah dimodifikasi secara genetik. Terus terang, bahkan puluhan orang dari Istana Jiwa Naga tidak ingin masuk dengan mudah. Tapi mengapa anak ini menerobos masuk, dan dia bahkan tidak mendengar teriakan minta tolong bawahannya? Mungkinkah 9 bawahan elitnya dibunuh secara diam-diam oleh anak ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Harvey berjalan ke bawah selangkah demi selangkah, menghadapi puluhan senjata, matanya masih sangat tenang, tanpa gelombang sedikit pun, melihat tentara bayaran ini seperti melihat sekelompok orang mati. Semakin tenang Harvey berperilaku, semakin gelisah pria kulit hitam yang kuat itu. Menghadapi begitu banyak orang, diarahkan oleh begitu banyak senjata, dan memiliki begitu banyak bahan peledak, anak ini tidak tergerak, dan tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Pria kulit hitam yang kuat menelan tenggorokannya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dalam bahasa Shenzhou yang fasih, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain 8 Master Aula dan Master Ranah Master di Aula Jiwa Naga, ada orang seperti kamu.